Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Dia lewat ibadah pemuda remaja, dan biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita dengan kasih sayang, kasih setianya dan rahmat kasih karunia-Nya dinyatakan kepada kita sekaliannya. Saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita berdoa dan kita mohonkan dalam doa supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Puji Tuhan, segera kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf. Firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja tentang studi Yusuf. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan, langsung saja ditulis, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Puji Tuhan, yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Selanjutnya mari kita simak arti rohani kedua nama anak laki-laki Yusuf tersebut. Dimulai dari yang sulung yakni Manasye. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan, Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara, yakni 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Kita masih memperhatikan kesukaran Yusuf. Adapun kesukaran Yusuf dibagi dalam 3 fase. Yang pertama, Yusuf tinggal bersama dengan saudara-saudaranya, Kejadian 37. Yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Yang kedua, Yusuf tinggal di rumah Potifar, Kejadian 39. Yang ketiga, Yusuf berada di dalam penjara. Kejadian 40. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita masih berada pada fase yang kedua. Yakni Yusuf di rumah Potifar. Yusuf berada di rumah Potifar. Kejadian 39 ayat 6 bagian B. Puji Tuhan. Kejadian 39 ayat 6 bagian B, demikian firman Tuhan. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Ketentuan firman Allah terhadap sidang mempelai Tuhan ialah titik 2, manis sikapnya dan elok parasnya. Mengapa demikian? Jawabnya, karena mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Manis sikapnya, elok parasnya sama artinya tidak bercacat dan tidak bercelah. Amin, saudaraku. Jadi manis sikapnya dan elok parasnya. Ketentuan firman Allah kepada sidang mempelai Tuhan ialah titik 2, manis sikapnya dan elok parasnya. Mengapa demikian? Karena mempelai Tuhan tidak boleh ada cacat dan celanya. Pendeknya, manis sikapnya dan elok parasnya sama dengan tidak bercacat dan tidak bercelah. Amin, saudaraku. Itulah keadaan daripada mempelai Tuhan. Itulah gambaran daripada Yusuf mempelai Kristus. Kidung Agung 4. Langsung saja kita memperhatikan keadaan daripada mempelai Tuhan dalam keadaan tidak bercacat dan tidak bercelah. Kidung Agung pasal yang
Kidung Agung pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Kidung Agung 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Perikopnya atau judulnya, mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Ayat 1. Lihat, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau, bagaikan merpati matamu di balik telekungmu. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. 2. Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Ayat 3. Bagaikan seutas pita kirmisi bibirmu, dan elok mulutmu, bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telukungmu. Ayat 4. Lehermu seperti menara Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. 1000 perisai tergantung padanya, dan gada para pahlawan semuanya. Ayat 5. Seperti 2 anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. Ayat 6. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Ayat 7. Engkau cantik sekali manisku, tidak ada cacat celak padamu. Puji Tuhan. Haleluya. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Mengapa? Karena mempelai perempuan itu cantik. Puji Tuhan. Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuannya. Mengapa? Karena mempelai perempuan itu cantik atau manis sikapnya dan elok parasnya, dengan lain kata tanpa cacat dan tanpa celah. Tanpa cacat dan tanpa celah. Puji Tuhan, kita sudah melihat kelebihan-kelebihan dari mempelai perempuan Tuhan, sehingga ia mendapat pujian dari mempelai laki-laki surga. Antara lain puji Tuhan, yang menjadi pusat perhatian dari mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan antara lain: 1 mata, 2 rambut, 3 gigi, 4 bibir atau mulut, 5 pelipis, 6 leher, 7 buah dada. Pada minggu yang lalu kita sudah mendapat pengertian, mendapat pengertian tentang buah dada 2 minggu berturut-turut, ya. Amin. Doa saya kiranya kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Sekarang kita akan memasuki berkat yang baru. Supaya kiranya kita menjadi mempelai perempuan Tuhan tanpa cacat dan tanpa celah. Manis sikapnya, elok parasnya. Itulah pribadi Yusuf, gambaran dari mempelai perempuan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dari Kidung Agung pasal 4 ayat 6. Kidung Agung pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Puji Tuhan. Saya ulangi. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, mempelai laki-laki berkata, aku ingin pergi. 2. 1 ke Gunung Mur, 2 ke Bukit Kemenyan. Aku ingin pergi. 2. 1 ke Gunung Mur, 2 ke Bukit Kemenyan. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kerendahan hati daripada mempelai laki-laki surga sebagai contoh teladan yang baik bagi sidang mempelai Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kerendahan hati dari mempelai laki-laki surga sebagai contoh teladan yang baik bagi sidang mempelai Tuhan. Haleluya. Kalau Tuhan rendah hati, lemah lembut dan rendah hati, kita juga harus lemah lembut dan rendah hati. Maka pengikutan kita kepada Tuhan semakin hari semakin rendah hati, semakin lemah lembut. Makin tambah tahun, tambah usia, semakin lemah lembut, semakin rendah hati. Amin. Teramat lebih saat dengar firman Tuhan di tengah-tengah ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan.
kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 23. Matius 23. Matius 23 ayat 10 sampai 12, demikian firman Tuhan. Haleluya. Dan janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Puji Tuhan, hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Dalam himpunan ibadah ini, yang menjadi pemimpin adalah Mesias. Puji Tuhan. Yang menjadi pemimpin dalam himpunan ibadah pemuda remaja adalah Mesias, tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Kemudian, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saya mau menjadi yang terbesar dari antara pemuda remaja. Sebab itu di tengah ibadah ini saya mau melayani pemuda remaja. Amin. Ayat 12. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Puji Tuhan. Perhatikan, barang siapa terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Berarti pemimpin itu adalah seorang pelayan. Kalau dia mau jadi yang terbesar, kalau dia mau diakui oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin di mata Tuhan, maka ia berarti ia adalah berarti dia harus mengambil bagian dalam pelayanan. Amin, saudaraku. Maksudnya mengambil rupa seorang hamba, bukan rupa seorang tuan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Barang siapa terbesar, hendaklah ia menjadi pelayan. Berarti pemimpin itu adalah seorang pelayan. Maksudnya mengambil rupa seorang hamba, bukan rupa seorang tuan. Jangan suka-suka memimpin. Sama dengan merendahkan diri di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kalau kita mengambil rupa seorang hamba, sama dengan merendahkan diri di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tetapi perlu untuk diketahui, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Tempat yang tinggi hanya ada dua tercatat di dalam Alkitab. Tempat yang tinggi hanya ada dua tercatat di dalam Alkitab, yakni satu, Gunung Sion, Bukit Golgota. Dua, Gunung Sion. Tidak ada lagi yang lain, ya. Amin. Puji Tuhan. Tempat yang tinggi hanya ada dua tercatat di dalam Alkitab, yaitu satu, Bukit Golgota. Dua, Gunung Sion. Puji Tuhan. Istri pertama, Bukit Golgota menunjuk sengsara salib, sama dengan kehendak Allah terlaksana. Istri pertama, Bukit Golgota menunjuk sengsara derita salib, sama dengan kehendak Allah terlaksana. Puji Tuhan. Kalau kita menderita sengsara karena salib, kehendak Allah terlaksana di tengah ibadah dan pelayanan ini tentunya. Amin, saudaraku. Tapi kalau mempunyai mata tetapi tidak melihat, tidak peduli dengan segala kegiatan-kegiatan, dengan segala sesuatu yang ada di dalam ibadah pelayanan itu, maka tidak akan terlaksana. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi Bukit Golgota menunjuk sengsara salib, dengan demikian kehendak Allah terlaksana. Strip yang kedua, Gunung Sion menunjuk mempelai Tuhan. Strip yang kedua, Gunung Sion menunjuk mempelai Tuhan, sama dengan gereja Tuhan yang sempurna. Berarti kualitas rohaninya sama dengan mempelai laki-laki surga, lahir batin, luar dalam. Puji Tuhan. Gunung Sion menunjuk mempelai Tuhan, sama dengan gereja Tuhan yang sempurna. Berarti kualitas rohaninya sudah sederajat dengan mempelai laki-laki surga, baik lahir maupun batin, luar dalam. Sama seperti peti dari tabut perjanjian itu yang terbuat dari kayu penaga, tetapi telah dilapisi dengan emas luar dan dalamnya. Amin, saudaraku. Dengan demikian sederajat, kualitas rohaninya sederajat dengan mempelai laki-laki surga, lahir batin luar dalam. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan Kidung Agung 4 ayat 6. Itu sekilas mengenai tentang kerendahan hati. Puji Tuhan. Dan itu kembali di follow up di dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 6. Itu hanya supaya semakin memperjelas soal dua gunung ini. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan kembali Kidung Agung pasal yang keempat ayat yang ke-6.
Kidung Agung 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. 1 Gunung Mur, kemudian 2 Bukit Kemenyan. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Perhatikan kalimat, aku ingin pergi ke Gunung Mur dan Bukit Kemenyan. Kalimat ini dibagi menjadi 2 bagian, dalam 2 bagian. Dibagi dalam 2 bagian. 1, aku ingin pergi ke Gunung Mur. Kalimat ini dibagi menjadi 2 bagian. 1, aku ingin pergi ke Gunung Mur. Amin. Puji Tuhan. Sejauh ini bisa diikuti? Aku ingin pergi ke Gunung Mur. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya kita simak, kita dapat menikmati berkat dari Gunung Mur. Amin. Puji Tuhan. Baik. Gunung Mur, tulis Gunung Mur menunjuk Gunung Joljuta. Gunung Mur menunjuk Gunung Joljuta, di mana anak domba Allah telah disembelih, darahnya yang suci tercurah atas kita. Itu Gunung Mur. Gunung Mur menunjuk Gunung Joljuta, di mana anak domba Allah telah disembelih, darahnya yang suci tercurah atas kita. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, Getah Mur atau Getah Damar disebut juga dengan Getah Damar dalam bahasa Gerika. Tahu Gerika? Apa Gerika? Yunani. Puji Tuhan. Kaum muda ndak kuliah jadi ndak tahu ya. Jadi Getah Mur atau Getah Damar dalam bahasa Gerika atau dalam bahasa Yunani, arti hurufiahnya adalah segala sesuatu yang menetes. Itu arti hurufiah dari bahasa Yunani daripada Getah Mur atau Getah Damar. Amin. Getah Mur atau Getah Damar, puji Tuhan, dalam bahasa Gerika artinya segala sesuatu yang menetes. Amin. Memang Getah Mur yang murni itu keluar dari batang pohonnya bagaikan air mata yang menetes. Memang Getah Mur yang murni itu keluar dari batang pohonnya bagaikan air mata yang menetes. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sedangkan Getah Mur atau Getah Damar dalam bahasa Ibrani artinya, Getah Mur dalam bahasa Ibrani artinya pahit. Getah Mur dalam bahasa Ibrani artinya pahit. Mengapa ini diartikan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani? Karena Alkitab ini ditulis dalam 2 bahasa. Perjanjian Lama ditulis dalam Perjanjian Lama ditulis dalam bentuk bahasa Ibrani, sedangkan Perjanjian Baru ditulis dalam bentuk tulisan Gerika. Amin. Puji Tuhan. Tetapi nanti sekalipun artinya itu dalam bahasa Gerika, Mur artinya segala yang menetes seperti air mata yang menetes. Sedangkan dalam bahasa Ibrani artinya, saudaraku, pahit. Saudaraku, artinya pahit. Haleluya. Memang Mur atau Damar itu memiliki rasa pahit. Memang Mur atau Damar itu memiliki rasa pahit. Puji Tuhan. Tulis lagi. Sifat atau pekerjaannya, titik 2. Sifat atau pekerjaannya menghentikan. Nah, itu sifat dari Getah Mur. Menghentikan. Kemudian memiliki bau harum yang kuat. Ya, selain menghentikan, memiliki bau harum yang kuat. Puji Tuhan, memiliki bau harum yang kuat. Kesimpulannya, Getah Mur atau Getah Damar yang berbau harum keluar dari batang pohon mur dengan jalan melukai kulit batangnya dulu. Kesimpulannya, saudaraku, Getah Mur yang berbau harum itu keluar dari batang pohon mur dengan cara terlebih dahulu melukai kulit batangnya. Jelas ini merupakan bayangan dari anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib di Bukit Joljuta. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Seluruh tubuhnya terlukai
Dari kepala sampai ujung kakinya semua terlukai. Bahkan seluruh punggungnya pun hancur oleh cambuk. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Dari luka-luka itulah darah Yesus yang suci tercurah atas kita manusia yang berdosa. Amin. Puji Tuhan. Kuasanya menghentikan dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yesaya 53 ayat 2 sampai 3. Yesaya 53 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat 2 sampai ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semeraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Puji Tuhan. Gambaran Yesus anak Allah ketika ia diremukkan atau terlukai. Ya, gambaran Yesus ketika terlukai dari kepala sampai ujung kaki. Ya, lihat gambaran ketika Yesus dilukai dari kepala sampai ujung kaki. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sama dengan berubah menjadi hina. Nah ini loh, ketika ia terlukai dari kepala sampai ujung kaki, tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sama dengan berubah menjadi hina. Amin. Berubah menjadi hina. Siapa yang mau berubah menjadi hina karena dosa sesamanya? Ada yang mau? Ada yang mau? Mau berubah hina karena dosa, kejahatan, kenajisan sesamanya? Puji Tuhan. Ayo, mari kita ke Bukit Juljuta. Menanggung kehinaan di luar perkemahan karena dosa, kejahatan, dosa, kenajisan orang lain. Biar kita terlukai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Memang tidak sakit. Tidak enak memang sakit bagi daging, tidak enak bagi daging. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi darah itu menetes setelah kulit batang pohon mur itu dilukai. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Air mata Tuhan menetes di atas kayu salib. Darahnya tercurah atas kita. Dia sudah terlukai dari ujung kaki, ujung kepala sampai ujung kaki karena dosa manusia. Ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada. Berarti berubah menjadi hina. Berubah menjadi hina. Karena siapa? Karena dosa manusia. Siapa manusia? Saya. Siapa lagi? Kita. Dia harus dilukai. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 4 sampai 5. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Pendeknya ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh dari segala jenis penyakit. Amin. Puji Tuhan. Tetapi sesungguhnya, titik 2, strip pertama penyakit kita lah yang ditanggungnya. Strip yang kedua, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kemudian, strip pertama, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Strip yang kedua, dia diremukan oleh kejahatan kita. Kesimpulannya, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan, puji Tuhan, bagi kita ditimpakan kepadanya. Tidak berhenti sampai di situ, masih ada bonus. Dan oleh bilur-bilurnya
punggungnya sudah diremukkan oleh cemeti. Itulah bilur-bilurnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh dari segala jenis penyakit. Sembuh dari sakit lupus. Sembuh dari sakit lupus. Sembuh dari sinusitis. Loh, tidak ada. Sembuh dari sinusitis. Sembuh dari batuk. Sembuh dari sakit kepala. Sembuh dari segala jenis sakit kulit. Puji Tuhan. Sembuh dari segala sakit paru-paru. Vertigo. Jantung. Darah tinggi. Kanker. Sembuh, sembuh, sembuh. Puji Tuhan. Haleluya. Agung dan mulia korban Kristus. Begitu heran kasihnya supaya kita sembuh. Barulah kita menyadari, betul-betul Bukit Joljuta salah satu gunung bukit yang tertinggi. Puji Tuhan, kita harus tinggikan korban Kristus. Amin. Puji Tuhan, setinggi-tingginya. Kalau anak manusia ditinggikan di muka bumi ini, Allah akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 10, Yesaya 53 ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Puji Tuhan, intinya Yesus anak Allah menjadi domba yang tersembelih, dijadikan sebagai korban penebus salah. Puji Tuhan, dijadikan sebagai korban penebus salah. Berarti Yesus menjadi korban untuk menebus segala kejahatan, untuk menebus segala jenis kesalahan-kesalahan kita. Dia korban untuk untuk menebus kesalahan-kesalahan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ini merupakan suatu contoh teladan yang baik. Suatu contoh teladan dari Yesus Kristus sebagai imam besar, melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ya, dosa kutuk nenek moyang dari orang tua. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan, kita semua ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Amin. Kita semua ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Apa itu perbuatan yang cara hidup yang sia-sia? Itulah dosa warisan dari orang tua. Dosa warisan kutuk nenek moyang dari orang tua. Puji Tuhan. Dengan apa kita ditebus? Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas dan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Puji Tuhan, pendeknya darah Kristus adalah darah suci, mulia, yang berharga dan mahal. Amin. Amin. Puji Tuhan. Perhatikan ya ayat 11. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari orang tuamu, yang bukan dengan barang panah, bukan pula dengan perak emas, melainkan dengan darah yang mahal. Mengapa mahal? Karena darah Kristus, darah yang suci, untuk menebus dosa kita. Puji Tuhan. Berharga. Mahal itu berarti berharga.
Minyak mur itu dijadikan sebagai korban persembahan yang berharga oleh orang-orang Majus. Itu merupakan persembahan yang berharga, mahal, berharga. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Biar kita datang ke gunung, ke Bukit Juljuta, ayo bawa korban dan persembahkanlah persembahan yang berharga. Salah satunya minyak mur, getah mur, getah damar. Puji Tuhan, rasanya pahit. Puji Tuhan, haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi darah yang menetes, ya, tulis, jadi darahnya yang menetes itu adalah hasil dari penderitaan atau sengsara yang pahit. Jadi darahnya yang menetes itu adalah hasil dari penderitaan atau sengsara yang pahit. Puji Tuhan. Istri pertama, tetapi berbau harum. Istri pertama, tetapi berbau harum jika menyangkut kelepasan dan penyucian kita. Puji Tuhan. Istri pertama, tetapi berbau harum. Mengapa? Jika menyangkut kelepasan dan penyucian terhadap dosa kita. Dia berbau harum. Amin, saudaraku. Dia berbau minyak mur itu berbau jika menyangkut kelepasan terhadap dosa. Puji Tuhan. Kemudian strip yang kedua, berkuasa menghentikan dosa kita, serta berkuasa melenyapkan rasa sakit, rasa derita yang disebabkan oleh dosa itu sendiri. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali membaca Kidung Agung 4 ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Jadi darah yang menetes itu hasil dari sengsara salib yang pahit. Rasanya pahit. Tetapi berbau jika disangkut pautkan dengan kelepasan. Dapat dipahami. Kemudian berkuasa menghentikan dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Dia berbau harum jika disangkut pautkan dengan kelepasan dosa. Dia juga berkuasa karena dia berkuasa menghentikan dosa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Mari kita ke Gunung Mur. Mari kita ke gunung yang tinggi, Gunung Juljuta. Bawa korban dan persembahan yang berbau harum, getah damar, getah mur. Seperti orang-orang Majus. Seperti orang-orang Majus. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kita kembali membaca Kidung Agung 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang. Ya, sebelum angin senja. Tahu angin senja? Sore petang hari senja. Berhembus dan bayang-bayang menghilang. Ya, puji Tuhan, bayang-bayang menghilang. Saat kapan bayang-bayang ada? Saat terang matahari ya, sebelum bayang-bayang menghilang. Aku ingin pergi ke Gunung Mur dan ke Bukit Kemenyan. Puji Tuhan. Singkatnya, tujuan pergi ke Gunung Mur ialah, puji Tuhan, tujuan pergi ke Gunung Mur ialah korban Kristus harus menjadi tempat perlindungan yang teguh di saat menghadapi masa kegelapan yang mencekam. Amin, saudaraku. Lihat di sini mempelai laki-laki berkata sebelum angin senja berembus. Berarti sebelum senja angin bersembus. Sore petang hari. Puji Tuhan. Kemudian bayang-bayang menghilang. Saat kapan bayang menghilang? Saat kapan bayang itu ada? Saat terang Jadi dia naik ke Gunung Mur sebelum bayang menghilang. Puji Tuhan. Sebelum gelap menjemput. Berarti kita perlu untuk berada di Gunung Juljuta sebelum gelap malam menjemput. Amin. Saudaraku, saya berani berkata, hari-hari ini adalah hari-hari terakhir di mana dosa sudah memuncak. Kalau dosa sudah memuncak, tanda berarti keadaan dunia sudah semakin gelap.
Sebelum malam jemput, ayo mari kita ke Gunung Joljuta. Untuk apa? Supaya terlepas dari kegelapan malam yang mencekam ini. Puji Tuhan, tidak ada seorang pun, perhatikan semua, tidak ada seorang pun yang dapat melepaskan diri dari gelapnya malam yang mencekam. Dengan kemampuannya, kekuatannya, intelektualnya, dengan hartanya, kekayaannya, dengan kedudukan, jabatan. Oleh sebab itu, mari kita naik ke Gunung Joljuta, Bukit Joljuta, amin. Supaya kita terhindar pada saat malam mencekam tiba. Pada saat malam tiba, malam yang sangat mencekam. Puji Tuhan. Lihat, perhatikan ya. Keadaan dunia ini sama seperti Nuh. Sebelum Nuh masuk ke Bahtera, maka terjadi dosa apa? Dosa makan. Perhatikan dengan teliti supaya mengerti firman. Jangan mau dibodoh-bodohi si pemberita firman. Keadaan dunia sebelum Tuhan datang persis seperti zaman Nuh. Bagaimana keadaan zaman Nuh? Mereka makan, minum, kawin. Nah, itu sudah jelas puncaknya dosa. Berarti keadaan dunia ini sudah semakin malam, gelap malam. Mengapa? Lihat, dari pintu gerbang perumahan Pondok Cilegon Indah, semua sudah kuliner, dosa makan minum. Orang sudah mencari makan dan minum. Tetapi kalau orang sudah mencari makan dan minum, akan dilanjutkan dengan dosa kawin dan mengawin, seks bebas. 2 tahun, 3 tahun belakangan ini, Pondok Cilegon sampai Perumnas semua kuliner. Dulu waktu saya memasuki perumahan Perumnas Cilegon ini, itu kuliner tidak ada, sangat terhitung jari. Tapi sekarang semua sepanjang jalan itu sudah penuh dengan kuliner. Berarti jelas menunjukkan dunia ini sudah berada dalam gelapnya malam. Sebelum malam menjemput, ayo terlebih dahulu kita naik ke Gunung Joljuta, Bukit Joljuta, ke Gunung Mur. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Jadi korban Kristus harus menjadi tempat perlindungan yang teguh di saat menghadapi masa kegelapan yang mencekam. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, sebetulnya puncak kegelapan itu nanti pada saat pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Aniaya antikris selama 3 tahun setengah. Itu sebetulnya puncaknya malam. Tetapi puji Tuhan, pengertian puncak malam juga berada dalam puncaknya dosa. Puji Tuhan, itulah dosa makan minum dan dosa kawin mengawinkan. Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bukan? Tuhan Yesus baik bukan? Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik bukan? Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mazmur 18 ayat 2 sampai dengan ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Siapa mau naik ke Gunung Mur? Ayo, siapa mau naik ke Gunung Mur? Puji Tuhan. Ya, sudah. Johan sekarang berada di Gunung Mur. Itu doa-doamu. Sitiar tanpa sadar dia sudah di Gunung Mur. Itu doa-doamu, doa kita semua. Walaupun sebelumnya dia tidak mengerti apa itu Gunung Mur. Puji Tuhan. Harus ke Gunung Mur. Harus naik ke Gunung Mur. Puji Tuhan. Tanpa terkecuali, semua besar kecil harus ke Gunung Mur, naik ke Gunung Mur. Itu tempat perlindungan kita semua. Gunung yang tinggi, gunung batu, korban Kristus. Mazmur 18 ayat 2 sampai 3.
Ia berkata, aku mengasihi engkau, ya Tuhan kekuatanku. Puji Tuhan. Apa buktinya dia mengasihi Tuhan sebagai kekuatan? Ayat 3, pemazmur ini berkata, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat, pemazmur ini berkata, ya Tuhan bukit batuku. Artinya pemazmur ini menjunjung tinggi korban Kristus. Bukit batu itu adalah korban Kristus. Amin. Betul-betul berada dia di atas gunung Mur. Puji Tuhan. Kemudian tanda bahwa dia menjunjung tinggi korban Kristus, dia berkata, dia mengakui bahwa korban Kristus itu adalah satu, kubu pertahananku, dua, penyelamatku, tiga, Allahku gunung batuku, empat, tempat aku berlindung, lima, perisaiku, enam, tanduk keselamatanku, tujuh, kota bentengku. Inilah tempat perlindungan yang sempurna. Angka 7 adalah angka sempurna. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita kembali membaca Mazmur 31 ayat 3-9. Demikian firman Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku, jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkanku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku ya Tuhan, Allahku yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Puji Tuhan. Haleluya. Kembali, pemazmur ini betul-betul menjunjung tinggi korban Kristus sebagai tempat perlindungan yang teguh, kota benteng dan kubu pertahanan, perisai, melepaskan dirinya dari jaring-jaring. Puji Tuhan, orang-orang jahat. Amin, saudaraku. Jaring orang jahat itu adalah nabi-nabi palsu. Satu kali nanti nabi-nabi palsu akan bekerja sama dengan antikris sesuai dengan Wahyu 13. Itulah puncak kegelapan. Jadi sebelum malam menjemput, mari kita berlindung di atas gunung, di atas korban Kristus, gunung batu, perisai, kota benteng yang teguh. Amin, saudaraku. Sebelum malam menjemput, puncaknya malam pada masa aniaya antikris berlangsung. Kiranya dapat dipahami. Terlepas dari jaring itu menuju terlepas daripada nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Haleluya. Mereka disebut juga pemukat, penjaring jiwa, tetapi nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekali lagi saya sampaikan dengan tandas, puncak kegelapan itu pada masa aniaya antikris, pendemasa keji berdiri di dalam bait Allah. Injil Matius 24 ayat 28. Injil Matius 24 ayat 28. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Perhatikan ya. Judulnya siksaan yang berat dan Mesias palsu.
Puji Tuhan. Haleluya. Lihat ya ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, itu antikris, berdiri di tempat kudus, menurut firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kalau sudah malam, gelap malam menjemput, hendaklah pembaca memperhatikannya. Amin. Hendaklah pembaca memperhatikannya. Perhatikan, kemudian ayat 28. Tapi kita baca dimulai dari ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Perhatikan ayat 28 ya. Di mana ada bangkai. Tadi judulnya siksaan yang berat dan Mesias palsu. Diawali ayat 15 tentang pembinasa keji, berdiri di tempat kudus, itulah puncaknya malam, gelapnya malam. Kemudian di akhir ayat 28. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Amin. Di situ burung nasar berkerumun. Jadi yang menjadi perlindungan bagi kita adalah bangkai. Itulah korban Kristus. Amin. Supaya kehidupan kita dilindungi seperti mereka yang sudah mendapat sayap burung nasar yang besar, dilindungi pada masa antikris, dilindungi pada puncaknya gelapnya malam. Amin. Ayo tinggikan korban Kristus. Mari kita naik ke Gunung Mur, Bukit Joljuta. Itu tempat perlindungan saat malam menjemput. Saat malam menjemput. Perikopnya, siksaan yang berat, Mesias palsu. Dimulai ayat 15, pembinasa keji berdiri tempat kudus, puncak malam, ayat 15. Betul? Kemudian ayat 28 diakhiri, ayat 28, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkeruh. Itu tempat perlindungan kita. Bangkai korban Kristus. Bangkai korban Kristus. Kepada mereka yang sudah mendapatkan sayap burung nasar yang besar, maka jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan pelayanan. Di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Tempat perlindungan yang teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.